Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayu Nur Cahyani dari Tadris Kimia 6B UN1 Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kesetimbangan kimia, yaitu materi pada kelas 11 SMA. Oke, langsung saja ke slide yang pertama. Oke, gambar apakah itu? Nah, ini adalah gambar timbangan. Jadi, timbangan ini mengilustrasikan kesetimbangan kimia ya. Ketika sebuah timbangan dalam kondisi setimbang, maka jarum penunjuk timbangan dalam posisi lurus dan diam. Artinya, bagian kiri dan bagian kanan menunjukkan massa yang sama. Hal ini bisa menganalogikan kondisi setimbang dalam ilmu kimia. Istilah kesetimbangan kimia menunjukkan bahwa laju reaksi ke arah kanan dan kiri bernilai sama besar. Hanya saja, kesetimbangan kimia bersifat dinamis, bukan statis atau diam layaknya timbangan massa. Tahukah kamu tentang reaksi kimia? Nah, reaksi kimia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi searah, yang kedua adalah reaksi dua arah. Oke, jadi yang pertama ada reaksi searah. Tentunya kalian pernah melihat atau melakukan pembakaran kertas, bukan? Nah, apa yang terjadi? Ya, benar. Kertas akan menghitam lalu menjadi abu. Apakah abu bisa kembali lagi menjadi kertas? Tidak bisa ya. Reaksi pada pembakaran kertas merupakan reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik, atau juga disebut dengan reaksi irreversibel. Nah, reaksi searah ini adalah reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk atau ke kanan pada reaksi ini. Produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi zat-zat asalnya. Sedangkan ciri-cirinya yaitu yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah produk atau ke kanan. Yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Yang ketiga, produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan. Dan yang terakhir, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Contoh reaksi searah bisa dilihat di bawah sini. Dan yang kedua ada reaksi dua arah. Lalu, pernahkah kalian memperhatikan air yang mendidih di dalam panci? Air yang direbus melewati titik didihnya akan berubah menjadi uap. Kalau kita meletakkan penutup di atas panci, uap tersebut akan terperangkap dan terkondensasi kembali menjadi air. Nah, ini adalah contoh reaksi dua arah atau yang dapat dibalik, atau juga biasa disebut dengan reaksi reversibel. Reaksi dua arah ini merupakan reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke kanan dan juga sebaliknya dari produk ke reaktan atau ke kiri. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Bisa dilihat pada nomor 1. Dan selanjutnya, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Contoh reaksi dua arah bisa dilihat pada nomor 1 dan 2. Nah, secara umum, kesetimbangan dalam reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan dinamis dan kesetimbangan statis. Kesetimbangan statis. Kesetimbangan statis terjadi ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, yaitu tidak ada gaya yang dihasilkan. Kesetimbangan statis ini terjadi jika reaksi kimia yang dihasilkan merupakan reaksi kimia satu arah, atau reaksi kimia yang tidak dapat kembali lagi seperti semula. Contohnya, ketika kamu membakar selembar kertas, abu yang dihasilkan tidak dapat berubah menjadi kertas lagi. Selanjutnya adalah kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, tapi objeknya sendiri bergerak. Pada persamaan reaksi kesetimbangan kimia, setiap terjadi reaksi ke kanan, maka zat-zat produk akan bertambah, sementara zat-zat reaktan berkurang.
Sebaliknya, reaksi juga dapat bergeser ke arah reaktan sehingga jumlah produk berkurang. Akibatnya terjadi lagi reaksi ke arah kanan. Demikian ini terjadi terus-menerus sehingga secara mikroskopis terjadi reaksi bolak-balik atau dua arah pada reaksi kesetimbangan. Keadaan seperti ini dikatakan bahwa kesetimbangan bersifat dinamis. Keadaan dinamis hanya terjadi dalam sistem tertutup. Contohnya, proses pemanasan air dalam wadah tertutup. Saat suhu mencapai 100 derajat Celcius, air akan berubah menjadi uap dan tertahan oleh tutup. Apabila pemanasan dihentikan, uap air yang terbentuk akan berubah menjadi air kembali, sehingga jumlah air di dalam wadah tidak akan habis. Reaksi yang terjadi adalah H2O liquid menjadi H2O gas. Reaksi ke kanan adalah reaksi penguapan, sementara reaksi ke kirinya adalah reaksi pengembunan. Lalu bagaimana hubungannya dengan laju reaksi yang terjadi pada reaksi kesetimbangan? Hubungan antara konsentrasi reaktan dengan produk, misalnya pada reaksi kesetimbangan, dapat digambarkan dengan grafik yang ada di bawah ini. Berikut ada 3 grafik kesetimbangan. Kita akan membahas dari gambar A terlebih dahulu. Pada gambar A, kemungkinan A terjadi pada saat kesetimbangan produk lebih besar dari konsentrasi reaktan. Di awal reaksi, konsentrasi reaktan maksimal, semakin lama semakin berkurang. Saat kesetimbangan tercapai, konsentrasi reaktan tidak berubah, sementara konsentrasi produknya yang semula 0, makin lama makin bertambah, hingga konstan pada saat kesetimbangan. Selanjutnya pada gambar B, kemungkinan B terjadi jika pada saat kesetimbangan konsentrasi produk lebih kecil dari konsentrasi reaktan. Namun tidak tertutup kemungkinan pada saat kesetimbangan konsentrasi reaktan sama dengan konsentrasi produknya. Lalu pada gambar C, kemungkinan C tercapai jika pada saat kesetimbangan volume 1 sama dengan volume 2. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka kesetimbangan kimia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, reaksi berlangsung dua arah dan dalam ruangan tertutup. Yang kedua, laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama besar. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan makroskopis, tetapi perubahan terjadi secara mikroskopis. Nah, berdasarkan wujud zat-zat dalam keadaan setimbang, reaksi kesetimbangan kimia ini dibedakan menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat. Kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, misalnya gas, padat, cair, dan larutan. Contohnya bisa dilihat di bawah. Oke, sekian penjelasan dari saya. Thank you for watching. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada salah, saya mohon maaf. Dan bila ada kritikan, silakan disampaikan di kolom komentar. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.